Bani Israel, masyarakat pada masa Nabi Musa AS, terlibat dalam kisah menarik yang melibatkan pertanyaan mereka tentang penyembelihan seekor sapi. Cerita ini, yang dicatat oleh Ibnu Katsir dalam bukunya, Qasashul Anbiya, menggambarkan keingintahuan Bani Israel terhadap peristiwa tersebut. Dalam kutipan tersebut disebutkan bahwa Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani, Abu Aliyah, Mujahid, As-Sudi, dan beberapa kalangan salaf lainnya mengatakan bahwa kisah ini dimulai dari seorang kaya di kalangan Bani Israel. Meskipun kaya raya dan lanjut usia, orang tersebut memiliki banyak keponakan yang justru menginginkan kematian pamannya dengan cepat. Kemudian, suatu hari, salah satu keponakan dari orang kaya tersebut membunuhnya dan membuang mayatnya di persimpangan jalan. Ada juga sumber yang menyebutkan bahwa mayat itu dibuang di rumah salah seorang keponakan yang lain. Setelah melihat pamannya meninggal, keponakan-keponakan tersebut justru terlibat pertikaian di antara mereka. Hingga akhirnya, salah seorang memberikan saran untuk mengadukan masalah ini kepada Nabi Allah, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa kemudian berkata kepada mereka, "Demi nama Allah, aku bersumpah untuk menanyai seseorang yang mengetahui kejadian ini." Namun, sayangnya, tidak seorang pun di antara mereka mengaku atau mengetahui peristiwa tersebut. Berikutnya, Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk menanyakan hal ini kepada Allah. Nabi Musa dengan patuh menuruti permintaan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada Allah. Allah kemudian memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Namun, mereka bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Maksudnya, mereka heran karena pertanyaan mereka tentang kematian pamannya dijawab dengan perintah menyembelih sapi, yang pada awalnya tampak tidak terkait. Nabi Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh," mengindikasikan bahwa beliau bersikeras hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya oleh Allah, dan tidak berkomentar di luar batas wahyu tersebut. Sayangnya, bukannya melaksanakan perintah tersebut, mereka malah terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dan justru memberatkan mereka sendiri. Kemudian, mereka mulai bertanya tentang ciri-ciri sapi betina, warnanya, usianya, bahkan hingga tahap di mana sapi betina yang jarang ditemukan disebutkan sebagai jawaban. Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina yang berwarna kuning tua sedikit kemerahan, yang menyenangkan bagi orang-orang yang memandang. Namun, jawaban ini tidak membuat mereka berhenti bertanya. Kemudian, mereka meminta Nabi Musa untuk memohon kepada Rabb mereka agar menjelaskan tentang sapi betina tersebut. Mereka menyatakan bahwa sapi tersebut masih belum jelas bagi mereka, dan jika Allah menghendaki, mereka berharap mendapatkan petunjuk. Nabi Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat, dan tanpa belang." Sapi betina dengan ciri-ciri tersebut sangat sulit untuk dicari, bahkan mereka hampir tidak bisa menemukannya. Akhirnya, Bani Israel berhasil menemukan sapi betina sesuai dengan kriteria yang mereka tanyakan, yang ternyata dimiliki oleh seseorang yang berbakti kepada ayahnya. Namun, ketika mereka meminta sapi itu, pemiliknya enggan untuk memberikannya. Mereka berusaha membujuk pemilik sapi dengan tawaran emas seberat ukurannya, namun pemiliknya tetap tidak mau melepaskan sapi tersebut. Bahkan, mereka melipat gandakan harga yang mereka tawarkan hingga 10 kali lipat, namun pemiliknya masih enggan menyerahkan sapi itu. Kesulitan yang mereka hadapi semakin bertambah. Setelah memperoleh sapi sesuai perintah Allah, Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi tersebut. Bagian dari tubuh sapi itu kemudian dipukulkan ke jenazah paman Bani Israel yang telah meninggal sebelumnya. Ketika mereka memukulkan sebagian dari sapi tersebut ke jenazah korban pembunuhan, Allah menghidupkannya. Jenazah itu bangkit berdiri dengan urat leher mengucurkan darah. Nabi Musa kemudian menanyakan kepada paman tersebut, "Siapa yang membunuhmu?" "Aku dibunuh oleh keponakanku," jawabnya. Kemudian, ia kembali mati seperti sebelumnya. Allah berfirman, "Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." Kisah Bani Israel yang banyak bertanya ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 67-73.